warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu Kepala TK ya, yang as-sahlan ya, yang saya hormati, dan seluruh ibu-ibu guru TK yang saya hormati, dan seluruh wali murid yang saya berbahagia, yang saya hormati. Pada kesempatan ini bisa kita menyelenggarakan pelepasan ya, pelepasan siswi TK atau di wisuda ya. Nah ini alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa terselenggara kegiatan ini. Yang saya hormati, mungkin di sini ada diundang ya tokoh masyarakat ya, masyarakat yang saya hormati. Patut kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Perlu kita bersyukur kepada Allah SWT sehingga nikmat yang paling tidak pernah kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Apapun bentuk kita punya, kalau sehat tidak ada itu hilang semuanya, sehingga sehat ini adalah nikmat yang sangat paling tidak yang kita miliki, sehingga kita tetap selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami perkenalkan diri di sini ya. Kami baru 2 bulan di sini sebagai pengawas atau sebagai penilai PAUD ataupun TK di Jonggat ini baru 2 bulan, sehingga kami dari 80 lembaga, sekitar 80 kan, belum bisa kami kunjungi satu persatu, sehingga setiap ada kegiatan acara semacam ini kami berusaha untuk menyempatkan diri hadir di kegiatan, karena kami ingin tahu seperti apa proses daripada kegiatan pembelajaran baik TK maupun KB maupun PAUD. Ini adalah bagian daripada tugas kami untuk memberikan masukan, arahan terhadap kegiatan-kegiatan proses pembelajaran. Nah ini bagian daripada proses kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Perlu kami sampaikan kepada ibu wali murid khususnya ya, yang putra putrinya dilepas pada saat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada ibu wali murid yang sudah menitipkan putra putrinya di lembaga atau di TK As-Sahlan ini, dan ini adalah bagian daripada proses pembelajaran pendidikan anak usia dini. Karena pendidikan anak usia dini ini sangat penting artinya bagi kita. Kenapa pendidikan anak usia dini ini diminta putra putrinya masuk ke TK maupun kenapa? Karena dari sejak dini diperkenalkan dengan permainan-permainan, atau dari sejak dini diminta untuk belajar. Dari usia dini diminta memperkenalkan hal-hal yang baru atau model permainan-permainan yang harus dilakukan oleh putra putri kita di TK itu. Nah ini pentingnya
pendidikan anak ini bagi putra putri kita itu untuk apa? Untuk meningkatkan mentalitas, untuk meningkatkan keterampilan, untuk meningkatkan IQ pemikiran daripada putra putri yang akan dididik oleh ibu-ibu guru yang ada di sini. Begitu juga kepada ibu guru yang ada di sini, kami mengucapkan banyak terima kasih dari instansi pendidikan. Kenapa? Karena ibu-ibu guru sudah menjalankan tugas di sini ya, sudah membantu pemerintah daripada meningkatkan kecerdasan anak usia dini. Tanpa ibu-ibu guru, mungkin putra putri tidak bisa mengenal namanya angka, namanya huruf. Kenapa? Karena di TK itu tidak diajarkan menulis seperti pendidikan dasar, tidak disuruh bawa buku banyak-banyak, tidak, akan tetapi diperkenalkan namanya angka, namanya huruf dengan melalui permainan. Nah, sehingga TK itu disebut dengan API. Dalamnya itu ada balok, ada macam-macam. Kemudian API luarnya ini misalnya ayunan, itu termasuk API luar yang tempat bermain daripada bidadari Longosami. Sehingga ketika masuk di TK ini jangan ada wali murid mengatakan ilalah bekedek doang, dia aja nulis. Memang kita aja bekedek, lagu bekedek kanji beraja, belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Nah itu, sehingga kita tuh nggak perlu risau terhadap putra putri ketika datang ke sini disuruh baris per baris, disuruh nyanyi-nyanyian, disuruh baca selawat, disuruh menghafal ayat-ayat pendek. Nah itu adalah bagian daripada proses pendidikan yang ada dari sejak usia dini. Sama dengan ibu-ibu di sini, ketika nikah ya Bu, nah ketika baru nikah diminta sama para kiai atau tokoh sebelum ini melakukan sesuatu pengantin baru disuruh berdoa. Nah itu pendidikan namanya itu. Setelah itu sering-sering membaca ayat-ayat suci ketika ibu mengandung. Kenapa? Itu adalah mempengaruhi daripada cikal bakal putra putri yang ada di dalam kandungan. Nah itulah sebabnya ketika sudah usia dini dimasukkan ke dalam pendidikan TK seperti yang sekarang ini. Nah apalagi ajaran baru sekarang, ajaran baru sudah mulai diajarkan, diminta untuk masuk pendidikan usia dini. Oleh karena itu kami berharap kepada wali murid atau ibu-ibu Montong tak Pak Naning ya, disempol Naning, perbatasan ya, Pak Naning, supaya bisa masukkan putra putrinya di TK As-Sahlan ini. Kenapa? Karena untuk bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena pendidikan itu sangat penting dari usia dini. Kemudian yang selanjutnya kepada ibu bapak wali murid, setelah kita masukkan putra putri kita kepada lembaga semacam ini, tidak terlepas ridha Allah bil walidain. Katanya redanya Allah tergantung kepada redanya orang tua. Berarti setelah masuk di sini tulus, ikhlas. Nah, Longosami serahkan dijajari Fitriki. Setelah tulus ikhlas tidak terlepas dari doa setiap sholat. Doa dijajari. Masalah bisa atau tidak bisa, ilmunya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sering dikisahkan oleh para wali Allah atau para imam-imam yang lain, bahwa banyak orang
yang ketika di bangku sekolah tidak bisa apa-apa, tetapi ketika di luar baru bisa apa yang diperoleh dari di tingkat bangku sekolah. Nah, itu namanya ilmu yang diberikan oleh Allah setelah selesai pendidikan. Nah, ini yang harus, kenapa? Karena ridhonya orang tua itu ikhlas menitipkan putra putrinya di bangku pendidikan, tidak terlepas dari doa daripada orang tua. Nah, ini yang terpenting, kemanapun dia belajar, doa orang tua. Kemudian kepada ibu kepala, nah ini juga kepada ibu kepala TK ya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah membantu pendidikan di tempat ini, apalagi tempat ini jauh dari jalan. Nah, ini alhamdulillah ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ini kan mobil, sepeda motor, bola balik tidak ada, tetapi ini luar biasa tempat ini agak sejuk, alamnya di sini ya luar biasa, ini ya mewah kata ibu gurunya, mepet sawah, mepet sawah tinggal. Bagaimana ketika dipandang sekalipun di mepet sawah supaya menarik hati tempat itu. Nah, ini yang paling bagus yang harus kita lakukan, penataan. Tetapi alhamdulillah seperti yang diceritakan kemarin sama ibu kepala, pelan-pelan tapi pasti untuk menatakan tadi. Tetapi yang penting ada kemauan. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Nah, ini di samping tidak terlepas daripada dukungan wali murid. Tidak mungkin kepala cita-citanya setinggi langit mau mengejar Gunung Rinjani tetapi sendirian saja, mau mendorong mobil mogok tapi tidak sendirian, mau mendorong mobil mogok tapi sendirian, tidak dibantu oleh orang lain, tidak akan bisa jalan. Harus kerjasama dengan wali murid. Bagaimana dengan kerjasama dengan wali murid? Harus ada kesepakatan, kesepahaman. Apa yang diinginkan oleh kepala sekolah didukung sesuai dengan kemampuan, gitu. Tidak mungkin mendukung selain dengan tidak kemampuan. Misalnya ada program apa, kita ke wali muridnya untuk membantu kepala sekolahnya, lembaga ini, insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan akan berhasil. Apalagi di sini kan masyarakatnya luar biasa, istilahnya ramah tamah, penuh dengan gotong royong. Nah, ini gotong royong apabila kita lakukan secara bersama, secara berjamaah, apapun yang kita lakukan akan ringan. Nah, ini harapan kami di sini kepada seluruh wali murid, tetap kerjasama dengan TK. Apa program ibu kepala didukunglah kemampuan kita bersama. Nah, ini yang penting artinya bagi kita semua. Dan kami harapkan kepada seluruh jajaran di sini, apalagi ada kadus, ada tokoh masyarakat, mendukung kegiatan ini, karena kegiatan ini adalah bersifat positif, baik. Kenapa? Karena seperti yang diterangkan, dikatakan di dalam Al-Quran juga, Bismillahirrahmanirrahim, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang lain. Apa bermanfaat bagi orang lain? Ya, apa yang bisa kita bantu, apa yang kita sumbangkan, ilmu pengetahuan pun seperti ibu-ibu guru ini bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, bermanfaat bagi putra putri kita. Nah, sekian yang bisa mungkin saya sampaikan, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas keterlambatan kami karena kami bertanya-tanya supaya tidak tersesat di jalan. Sehingga agak terlambat kami datang, Bu, karena kami di perempatan itu bertanya lagi, sana bertanya lagi.
karena salam Pak Junaidi tidak bisa hadir juga karena beliau juga ada di wilayah Trigerate dengan kegiatan yang sama. Nah, sekian dan terima kasih. Mungkin ada lebih kurangnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.